Pada saat ini, suara kaisar kuno bergemuruh pada tingkat dimensi tinggi, menyapu seluruh alam semesta dan bergema di benak setiap orang kuat. Kata-kata yang sombong ini membuat semua orang berubah warna. Mereka yang menjadi musuhku adalah musuhku, dan kami akan bertarung sampai mati. Prajurit berdimensi tinggi yang telah melangkah maju terhenti dan napasnya melemah. Awalnya keluar untuk berpura-pura menjadi pembawa damai, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan kaisar kuno, dia tiba-tiba ragu-ragu. Apakah benar-benar ada hubungan yang begitu dekat antara dia dan leluhur kaisar abadi? Ataukah ia hanya tidak tahan dengan kesombongan orang baru yang berdimensi tinggi? Dia berhenti dan berbalik untuk melihat kedalaman lautan alam semesta yang tak berujung. Pada saat ini, lautan alam semesta sunyi, memancarkan kekunoan dan ketenangan, tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak bersamanya. Patua Kuji, alam semestaku sedang dalam bahaya sekarang. Setiap makhluk berdimensi tinggi sangatlah berharga dan tidak dapat hilang. Kaisar kuno dari para dewa kuno sangat sombong dan angkuh. Jika leluhur kaisar abadi dibawa pergi olehnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Itu akan menjadi kerugian besar bagi alam semestaku. Apakah kamu tidak punya pendapat sama sekali? Di sebuah planet yang tandus dan tandus, seorang lelaki tua sedang menebang kayu dan mengasah pisaunya. Sebuah suara tak kasat mata datang dan bergema di telinganya. Orang tua itu mendongak dengan mata berawan, dan berkata dengan ringan, "Tuan Taiksu, pertempuran dengan leluhur abadi di reruntuhan 10.000 dewa melanggar aturan laut semesta kita. Sekarang dia menerima hukuman tanpa menyadarinya. Dia benar-benar melanggar larangan dan diam-diam menyerang Qin Chen dari laut semesta selatan. Apa yang dia alami sekarang adalah pembalasan dan takdirnya. Belum lagi apakah Anda dan saya harus campur tangan, bahkan jika kita bisa, mengapa saya harus melakukannya untuk orang seperti itu?" Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia duduk bersila dan mengabaikannya. Sosok itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, dan dia terus mengirim pesan ke segala arah, tetapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menjawab. Kaisar kuno, tidak peduli apapun, para leluhur klan kaisar abadi semuanya adalah orang kuat veteran di laut semesta kita. Mereka telah membuat prestasi militer yang hebat untuk laut semesta. Yang mulia adalah makhluk berdimensi tinggi yang baru, jadi Anda masih harus memperhatikan dampaknya. Begitu orang ini selesai berbicara, sosoknya mundur selangkah dan menghilang. Mundur. Kaisar kuno itu mencibir, tanpa berkomentar, berbalik dan menyeret leluhur klan kaisar abadi ke laut hampa. Tidak. Leluhur klan kaisar abadi meraung dengan sedih dan berjuang keras. Di hadapan semua orang, dia sedikit demi sedikit ditarik menuju lautan virtual. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Nak Qin Chen, Nona Sisi, mengapa kalian berdua tidak berkumpul? Kaisar kuno memandang Qin Chen dan Sisi. Kaisar kuno senior, kepatuhan lebih buruk daripada rasa hormat. Qin Chen tersenyum tipis, melangkah maju, dan dalam sekejap, kekosongan tak berujung tertinggal. Dia dan Sisi melangkah ke alam semesta awal dan memasuki lautan hampa. Setelah Qin Chen dan Sisi memasuki alam semesta awal, beberapa tokoh muncul di luar alam semesta awal. Mereka adalah penguasa alam Buddha Matahari Agung, Kaisar Dewa Huazi, leluhur binatang Komodo, dan Kaisar Negara Kuno Tianhuang. Saudara Qin, Anda dapat tenang di dalam. Kami akan menjaga tempat ini untuk Anda. Kaisar Negeri Kuno Tianhuang mengaktifkan segel giok emas, berdiri gagah di antara langit dan bumi, dan berkata dengan penuh dominasi. Tuan Qin Chen, aku akan menjagamu di sini. Ayo, aku akan membunuhmu. Amitabha, sangat bagus, sangat bagus.
Penguasa alam Buddha Mahavairocana pun bergegas menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan benar. Jubah di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan dia tampak sangat baik. Namun hatiku terasa sangat tenang. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan pria kuat berdimensi tinggi yang misterius itu mundur setelah mengucapkan beberapa kata sopan? Penguasa alam Buddha Matahari Agung yakin bahwa di bawah tekanan kaisar kuno, tidak ada kaisar dewa berdimensi tinggi yang berani muncul lagi. Berdengung, Qin Chen melangkah maju, dan di alam semesta asli, dia merajalela dan telah memasuki laut kekosongan. Kaisar kuno senior, apa yang Anda butuhkan dariku? Setelah memasuki laut void, Qin Chen berbalik dan menatap kaisar kuno di luar laut void dan berkata. Ledakan. Pada saat ini, leluhur kaisar abadi masih berjuang keras, tetapi dia terikat erat oleh rantai hitam dan tidak mampu melepaskan diri. Kaisar kuno itu tersenyum, anak Qin Chen, kamu cukup pintar. Kaisar ini benar-benar membutuhkan bantuanmu. Leluhur klan kaisar abadi ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Jika kita menyeretnya secara paksa ke alam semesta asli, itu pasti akan menyebabkan alam semesta asli berguncang dan kemungkinan besar akan menyebabkan alam semesta asli hancur. Itulah sebabnya kami membutuhkan garis keturunanmu untuk memasuki laut void untuk mengaktifkan rantai hitam ini, sehingga kekuatan rantai hitam ini dapat digunakan secara ekstrim. Oh! Hati Qin Chen tergerak, dan dia memasuki laut hampa. Berdengung. Di lautan hampa, rantai menjulur keluar dari kehampaan tak berujung, mengarah keluar lautan hampa, mengikat leluhur klan kaisar abadi untuk selamanya. Garis keturunan guntur, maju. Jantung Qin Chen tergerak, dan dia segera mengaktifkan garis keturunan guntur di tubuhnya. Boom! Dalam sekejap, petir yang tak berujung menyambar dan berubah menjadi jimat guntur. Jimat guntur ini diubah dari rantai hitam yang menjebak kaisar kuno sebelumnya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba tenggelam ke dalam rantai di depan, menyebabkan rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Ledakan. Di dunia luar, di bawah berkah garis keturunan guntur Qin Chen, rantai pada leluhur klan kaisar abadi tiba-tiba bersinar, memancarkan aura yang mencengangkan, menekan aura leluhur klan kaisar abadi, dan membuatnya mustahil untuk mengaktifkannya. Hahaha, kembali dari berburu. Kaisar kuno itu tertawa dan menyeret leluhur klan kaisar mayat hidup ke alam semesta awal seperti anjing mati dengan rantai. Di bawah tekanan rantai hitam, aura dimensi tinggi leluhur klan kaisar mayat hidup tidak dapat membawa pengaruh apapun ke alam semesta awal sama sekali. Nenek moyang klan kaisar abadi terseret masuk. Alam semesta asli ini, sumber segala dunia, tidak mengalami fluktuasi sedikit pun. Seberapa mengerikan makhluk berdimensi tinggi. Di bawah kehancuran yang disengaja, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh alam semesta asli yang kecil. Tapi sekarang, alam semesta asli ini tidak beriak sama sekali. Jauh di dalam alam semesta kuno, banyak orang kuat yang menatap tempat ini berubah warna. Tidak, penguasa abis, selamatkan aku. Leluhur klan kaisar abadi meraung ketakutan dan berteriak menyedihkan. Di saat putus asa, dia tidak bisa menahan diri lagi dan meraung, perjalanan ke laut semesta selatan ini direncanakan olehmu. Kaulah, yang meminta leluhur ini untuk menargetkan Qin Chen. Penguasa abis, mengapa kau belum muncul? Leluhur klan kaisar abadi meraung marah, dengan keputusasaan di dalam hatinya. Penguasa jurang. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh alam semesta terguncang, bahkan pupil mata lelaki tua Kuji sedikit menyusut dan alisnya sedikit berkerut. Apakah penguasa Tianyuan juga terlibat dalam masalah ini? Namun, lautan alam semesta terdiam. Tidak peduli seberapa keras leluhur kaisar abadi meraung,
penguasa langit jurang tidak muncul. Tidak. Leluhur kaisar abadi akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan dan menjadi anak terbuang. Ledakan. Akhirnya, ia terseret ke lautan virtual, dan seluruh lautan virtual itu mendidih hebat seperti air mendidih. Nenek moyang klan kaisar abadi terjebak di lautan virtual yang gelap. Aku penasaran, apa yang akan terjadi padanya? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan dipenjara. Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa berdimensi tinggi bisa dibunuh dengan mudah? Jauh di dalam lautan alam semesta, ada orang-orang kuat yang berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. Kaisar dewa dimensi tinggi itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Membunuhnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Dalam sejarah alam semesta yang luas, sebagian besar kaisar dewa berdimensi tinggi terbunuh di tempat setelah sumber Tao mereka habis akibat terluka parah. Mereka sangat langka. Kebanyakan dari mereka seperti leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Mereka musnah sepenuhnya setelah cahaya kehidupan habis. Oleh karena itu, bahkan jika leluhur klan kaisar abadi terseret ke laut hampa, banyak orang kuat di laut semesta masih tidak menyangka bahwa dia akan mati. Paling-paling dia akan diikat dan dipenjara. Lautan virtual itu bergolak. Di kedalaman laut maya, banyak dewa kuno yang kuat berdiri tegak, dan pada saat leluhur kaisar abadi masuk, mereka langsung mengaktifkan kekuatan totem. Tiba-tiba, kedua totem itu seperti batu kilangan, menekan leluhur kaisar abadi dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan totem melonjak, menghilangkan kekuatan dimensi tinggi leluhur kaisar abadi. Aku makhluk berdimensi tinggi. Kau tidak bisa membunuhku, tapi hanya bisa memenjarakanku. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan pernah menjadi musuhmu di masa depan. Leluhur klan kaisar abadi meraung dan masih berjuang. Untaian kekuatan berdimensi tinggi mengalir dalam tubuhnya, mencegah invasi kekuatan totem. Dimensi tinggi tidak ada di dunia, sangat sulit dibunuh. Sementara kekuatan totemik ini melemahkan tubuh suci leluhur kaisar abadi, tubuh sucinya juga perlahan-lahan diperbaiki dan tidak dimusnahkan. Tidak bisa membunuhmu. Melihat pemandangan ini, kaisar kuno mengerutkan kening, lalu tersenyum. Setelah kaisar ini menerobos dimensi yang lebih tinggi, aku memang belum pernah membunuh dimensi yang lebih tinggi. Mengapa kamu tidak mencoba? Begitu kata-kata itu terucap, pedang hitam di tangan kaisar kuno itu tiba-tiba bergerak. Berdengung. Pedang yang mengerikan itu bagaikan aliran cahaya hitam, membawa serta kekuatan totem yang mengerikan, dan langsung menebas tubuh leluhur kaisar abadi. Ledakan. Kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan meletus dalam tubuh leluhur kaisar abadi. Leluhur klan kaisar abadi meraung kesakitan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meredup. Kekuatan berdimensi tinggi yang mengerikan telah dimusnahkan. Namun tak lama kemudian, sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan turun dari dunia berdimensi tinggi dan mengisi kembali kekuatannya. Dimensi tinggi, bahkan jika Anda terjebak di mana saja, Anda dapat mengisi kembali kekuatan Anda, dan alam semesta dan laut tidak dapat menghalanginya. Itu benar, cukup menarik. Kaisar kuno tersenyum, dan Qin Chen dan yang lainnya juga memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Kekuatan berdimensi tinggi memang aneh. Leluhur klan kaisar abadi merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia menatap kaisar kuno dengan ngeri dan berkata, "Kaisar kuno, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Mengapa kamu tidak berdamai?" Dia berkata berulang kali, "Bukan niatku untuk menyerang Qin Chen dan alam semesta asli ini. Tuan Tianyuan lah yang menghasutku. Aku hanya dimanfaatkan." Penguasa Tianyuan. Mata Qin Chen dan yang lainnya berbinar, dan mereka teringat nama itu. Pemanfaatan. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya sedikit,
menatap leluhur klan Kaisar Abadi dan mendesah, apakah kamu belum mengerti? Apakah kamu sedang digunakan atau tidak? Keberadaanmu sebenarnya dipersiapkan untuk seseorang. Bersiap untuk seseorang. Leluhur klan Kaisar Abadi tercengang. Ya, memang ada beberapa orang berbakat di dunia ini, dan yang lain telah membuka jalan bagi mereka. Jangankan kamu, bahkan aku hanyalah kambing hitam. Kaisar kuno itu menghela nafas pelan, tapi, menanggung kesalahan itu cukup nyaman. Menanggung kesalahan. Kau, leluhur klan Kaisar Abadi menatap Kaisar kuno dengan tak percaya. Orang sekuat itu sebenarnya hanyalah kambing hitam. Lelucon apa? Di samping itu, Qin Chen juga sedikit bingung. Apa yang dibicarakan Kaisar kuno senior? Apakah ini konotasi untuk diri Anda sendiri? Kaisar kuno itu menghela napas, mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman lautan virtual. Kucing hitam besar, jangan berbaring, saatnya bekerja.